Halo adik-adik, selamat siang, selamat hari Minggu, Shalom. Apakah adik-adik semua di rumah sehat? Pasti semua sehat kan adik-adik? Ya, kakak sangat berharap untuk adik-adik bisa menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk menjaga makanan dengan cara makan makanan yang sehat, menjauhi jajanan makanan di luar yang mengandung pengawet. Terus jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan supaya patung semua bisa terhindar dari wabah penyakit. Ya adik-adik, dan terlebih penting lagi, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan. Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terlebih khusus remaja 1, patung akan ada lagi dalam perjumpaan yang ketujuh dengan materi yaitu umat yang dibaharui dan dikuduskan. Kalau kemarin adik-adik dong sudah membahas tentang umat yang ditebus, sekarang kotong akan masuk dalam umat yang dibaharui dan dikuduskan. Tapi sebelum kotong masuk dalam materi, kotong akan membaca firman Tuhan. Di saat ini ada 4 pembacaan. Yang pertama di Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Terus 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Kemudian Efesus 4 ayat 17 sampai 32 dan Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Di saat ini kotong hanya akan membaca 2 firman Tuhan saja di Imamat 11 ayat 44 sampai 45 dan 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Tapi sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk pembacaan firman di saat ini. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur buat hari indah yang Tuhan Yesus berikan bagi kami di saat ini. Kami boleh ada lagi dalam ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Berkati kami semua yang sudah beribadah di saat ini, terlebih khusus anak-anak dalam remaja 1 ini ya Bapa di surga. Kami akan membaca sebagian kita firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman kebenaran yang akan kami baca di saat ini dapat mengambil tempat dalam hati batin dan pemikiran kami, dan kami dapat memperlakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kata yang pertama terambil dalam Imamat 11 ayat 44 sampai 45 yang bunyinya demikian. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Pembacaan yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian pembacaan firman di saat ini. Ya adik-adik, kalau kemarin adik-adik dong sudah membahas tentang materi umat yang ditebus, sekarang kotong akan masuk dengan materi baru, yaitu umat yang dibarui dan dikuduskan. Dari kata dibarui, adik-adik dong pasti tahu dan pasti sudah pernah mendengarkan kata dibarui. Kalau kata dibarui ini dia memiliki kata dasar, yaitu
apa jadi baru kan. Nah, dan dia memiliki lawan katanya yaitu lama. Berarti umat yang dibarui itu memiliki arti bahwa umat atau orang-orang yang telah mengalami perubahan besar dari hidup yang lama, yaitu hidup yang masih bertentangan dengan kehendak Allah menuju kepada kehidupan yang baru. Kehidupan baru berarti dia sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu umat yang dibaharui. Jadi adik-adik, kita tahu bahwa dibaharui ini dia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perubahan. Karena apa? Karena sesuatu yang dibaharui berarti dia telah mengalami perubahan yang besar. Sedangkan kalau tidak ada perubahan, maka pasti dia belum dibaharui. Berarti dia masih bersifat yang lama. Dia belum ada kemajuan, dia masih bersifat yang lama. Itu pengertian dari umat yang dibarui. Adik-adik dong tahu kaseng, kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini? Kenapa? Pasti di dalam kotong pun hati kotong tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus, membarui dan menebus manusia sehingga menjadi ciptaan yang baru. Itu tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia. Itu adik-adik. Jadi demikian dibarui, adik-adik sudah bisa tahu apa itu dibarui kan ya. Sekarang kita akan masuk dengan yang kedua, yaitu umat yang dikuduskan. Berbicara tentang dikuduskan, kalau dalam bahasa Ibrani kudus itu dia memiliki nama yaitu kadosi. Dalam bahasa Ibrani itu kadosi, yang artinya disucikan. Berarti kekudusan itu dia memiliki arti bahwa sudah suci, maksudnya disucikan, tidak ada kehidupan yang masih lama lagi. Dia sudah memiliki keselamatan, dia sudah mengalami keselamatan yang dari Allah melalui Yesus Kristus. Jadi segala kehidupan yang jahat, yang lama-lama itu, yang dengar-dengaran kepada Tuhan, yang masih bergeliman dosa, itu sudah tidak ada lagi, karena dia sudah menjadi orang yang baru, ciptaan yang baru, yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, yang sudah memiliki kemurnian, yang sudah dipakai Tuhan. Pokoknya ciptaan baru itu Tuhan sudah pakai dia, Tuhan sudah merubah dia menjadi yang baru. Jadi kita harus tahu bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membarui dan menebus manusia sehingga menjadi ciptaan yang baru. Ya adik-adik, itu materi kita saat ini. Adik-adik harus tahu dulu dibarui dan dikuduskan. Sampai situ adik-adik pasti sudah ketahui kan. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri orang yang sudah dibarui itu seperti apa. Kalau ciri-ciri orang yang sudah dibarui itu, yang pertama pasti adik-adik tahu kan, yang dibarui itu berarti dia harus tidak saling mendendam, dia harus saling mengampuni, harus mengampuni orang lain, terus harus berkata yang benar, boleh mengatakan sesuatu yang sebenar. Itu dia belum dibaharui. Kemudian yang berikut, dia harus mengatakan hal-hal yang sopan dan menjauhkan diri daripada kejahatan. Itu ciri-ciri hidup umat yang sudah dibaharui. Sedangkan yang ciri-ciri hidup yang dikuduskan, yaitu yang pertama itu harus takut pada siapa? Pada Tuhan. Takut Tuhan, kemudian rendah hati, takut Tuhan, rendah hati, sabar, dan penguasaan diri. Karena penguasaan diri itu yang penting. Kalau kotong menguasai diri juga, kotong akan jatuh ke dalam dosa. Terus yang ini yang terakhir, saling mengasihi. Percuma kotong sabar, taat, rendah hati, takut Tuhan, tapi kalau kotong saling mengasihi terhadap kotong pun sesama, berarti memiliki arti. Ya, itu adik-adik, kekudusan itu juga Tuhan panggil kotong untuk bagaimana kotong bisa hidup kudus, supaya kotong bisa hidup sama seperti Tuhan, yaitu hidup kudus. Tapi kebanyakan daripada katong anak-anak remaja Kristen ini, katong pasti sangat sulit untuk bisa hidup kudus. Katong pasti berpikir, aduh kalau hidup kudus memang sulit, segampang membalikan telapak tangan. Tapi katong harus ingat bahwa Tuhan sudah memberikan katong Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menjadi penolong bagi katong untuk bisa hidup kudus di dalam Tuhan.
Jadi adik-adik itu perlu takut untuk mau belajar hidup kudus, biar sedikit demi sedikit, tapi adik-adik juga harus bisa berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus, karena cuma dengan Roh Kudus kotong bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Itu adik-adik, kotong punya materi di saat ini. Sampai di situ kira-kira adik-adik mengerti? Ya pasti udah mengerti kan? Nah, dan berikut kotong juga harus ketahui juga contoh sikap hidup remaja gereja, remaja Kristen yang sudah dibarui atau dikuduskan dan dikuduskan. Contoh remaja gereja yang sudah dibarui dan dikuduskan yaitu dia tidak terpengaruh dengan narkoba, seks bebas, dan miras. Dari kebanyakan remaja gereja yang sekarang kotong hadapi di dunia ini, pasti semua sudah terjerumus dalam narkoba, seks bebas, dan miras. Remaja satu pasti sudah ada yang terjerumus di dalam hal demikian, hal duniawi ini. Nah, bagaimana katong anak-anak remaja semua harus bisa pelan-pelan membawa diri mengikut Tuhan. Memang katong punya keinginan daging ini sangat kuat, tapi katong harus selalu berdoa minta Tuhan tolong katong, bantu katong untuk bisa menjaga katong pun diri dari hal-hal yang jahat, sehingga demikian katong bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Karena katong tahu dan katong percaya bahwa kekudusan itu semua itu hanya Tuhan yang punya. Katong manusia ini semua yang kudus, semua hidup di dalam dosa. Tapi apa salahnya katong harus berusaha untuk bisa hidup kudus sama seperti dengan Tuhan Yesus. Ya, demikian adik-adik katong materi di saat ini. Semoga materi ini dapat memberikan katong punya motivasi untuk bagaimana hidup di dalam Tuhan lebih baik lagi. Ya adik-adik, ini katong materi remaja 1 di saat ini. Sampai ketemu di pertemuan berikut, di pertemuan yang ke-8 yang berikut. Ya, semoga adik-adik semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya adik-adik, katong akan ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa mulai. Bapa yang kami puji dan kami muliakan di sepanjang kehidupan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesempatan untuk ada dalam ibadah sekolah minggu di saat ini. Kami sudah boleh memberikan materi bagi anak-anak asuhan kami di rumah Tuhan Yesus, meskipun buat online, tapi kami percaya Tuhan ada bersama mereka di rumah, memberkati mereka, melindungi mereka, dan menolong mereka ya Bapa. Biarlah Engkau mengajarkan kami semua selaku anak-anak remaja 1, bahkan sebagai pengasuh untuk bagaimana memohon daripadamu, memohon Roh Kudus hadir dalam hati batin dan pemikiran kami, menuntun kami ke jalan-Mu ya Bapa, sehingga kehidupan kami dapat dibarui dan kami dapat hidup kudus di dalam Tuhan ya Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, ketika kami mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, maka segala yang kami inginkan Tuhan dapat tercapai ya Bapa. Inilah doa kami di saat ini ya Bapa di surga. Berkati kami semua yang sudah beribadah di saat ini ya Bapa, dan kami akan selesai dengan ibadah sekolah minggu ini ya Bapa. Tapi sebelum kami selesai dengan ibadah ini, kami mohon berkat penyertaan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus semua tinggal menyertai kami semua yang beribadah di saat ini. Kami sebagai pengasuh, bahkan anak-anak asuhan kami yang berada di rumah, para orang tua, semua orang yang kami kasih, bahkan yang benci kami sekalipun, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikian sekolah minggu katong di saat ini. Sampai jumpa lagi adik-adik. Shalom.